أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبيته وألوهيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآتاه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan pertemuan kita untuk majelis yang membahas tentang beriman kepada hari akhir, salah satu bagian dari usuluddin, pokok-pokok dalam keyakinan kita di dalam beragama, salah satu dari rukun iman. Rukun iman itu ada 6, semuanya itu merupakan pilar keimanan, dan masing-masing pilar itu harus ditegakkan. Makanya kita membangun pilar kita, membangun keimanan kita, itu harus dengan pilar atau dengan dasar-dasar yang kuat. Kita meyakini sesuatu, rukun iman kan semuanya itu hal yang gaib. Mulai beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruk, itu semuanya hal yang gaib. Ini kita tidak meyakini sesuatu yang gaib kecuali sesuatu yang memang kabar itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kita bangun keyakinan itu dengan dasar yang kuat, dengan hadis-hadis sahih, dengan Al-Quran. Kita bangun keyakinan tentang adanya hari akhir. Dan termasuk keimanan kita akan tetap tegak berdiri, ya kita harus meyakini tentang adanya hari akhir, mulai dari awal sampai akhir. Minimal kita meyakini adanya hari pembalasan, itu sebenarnya kadar minimalnya seperti itu. Tapi seandainya kita bisa belajar secara terperinci seperti ini akan menambah keimanan kita. Semakin kita berilmu tentang rukun-rukun iman, kita mengilmuinya dengan yang secara terperinci, itu akan semakin menambah keimanan kita, semakin menambah rasa takut kita kepada Allah, yang implementasi dari rasa takut itu semakin kita mendekat kepada Allah. Itu tujuan kita belajar. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dibentangkannya jembatan yang melintang di atas neraka jahanam bagi orang-orang yang beriman, karena semua selain orang-orang beriman sudah masuk ke dalam neraka semuanya, mulai dari orang-orang kafir, musyrik, orang-orang munafik, semuanya sudah masuk dalam neraka. Tinggal orang-orang yang beriman diuji oleh Allah melewati jembatan sebelum menuju surga, melewati jembatan di atas neraka dulu. Ada yang selamat tapi terseok-seok, ada yang jatuh dulu ke neraka. Dan kemarin kita sudah bahas hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam neraka jahanam. Sekarang kita menuju pembahasan berikutnya. Setelah beberapa orang iman, sebagian orang beriman itu sukses melewati neraka jahanam, sudah melewati surga, sudah hampir memasuki surga, maksudnya sudah lewat ujian, ini sudah lewat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang yang beriman yang terjatuh ke dalam neraka.
Jadi inilah kita belajar seperti ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat penyayang. Setelah orang-orang iman sukses melewati jembatan, diberikan izin oleh Allah untuk menyelamatkan saudaranya yang tadi jatuh ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Kita langsung belajar lafadznya aja. Kalau Arabnya nanti bisa dicari sendiri. Kita langsung baca artinya aja ya. Ketika orang-orang yang beriman itu selamat dari neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang lebih gigih di dalam memohon kepada Allah hak saudara-saudara mereka yang jatuh ke dalam neraka dibandingkan orang-orang beriman di hari kiamat. Jadi mereka ketika sudah selamat lihat saudaranya yang enggak selamat tadi, mereka sangat ingin menyelamatkan saudaranya. Ini sifat orang iman itu seperti itu. Mereka selamat tapi saudaranya enggak selamat, dia enggak kok koplok-koplok enggak. Dia merasa getun, pengen menyelamatkan saudara-saudaranya yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Mereka berkata, wahai Rob kami, saudara-saudara kami dulu mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami dan haji bersama kami. Kok mereka masuk neraka? Minta izin untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaannya berteman dengan orang-orang yang soleh dan melakukan ibadah-ibadah tersebut bersama mereka ini. Jadi hadis ini Allah memberikan izin kepada orang iman untuk menyelamatkan teman-temannya yang dulu sholat bareng, ngaji bareng, ibadah bareng, tapi ternyata dia nggak selamat ketika melewati jembatan. Makanya mereka teman akrabnya dulu kok nggak selamat, dia pengen menyelamatkan temannya. Nah, ini keutamaannya berteman dengan orang-orang yang soleh. Kita berusaha untuk sebisa mungkin berteman dengan orang-orang soleh yang bisa mengajak kita menuju ke dalam ketaatan kepada Allah. Kalau temannya sama-sama nggak soleh, ya nyegur bareng-bareng, sopo sing nyelamet nih. Mereka minta Allah memberikan izin kepada mereka menyelamatkan saudaranya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berkata, keluarkan oleh kalian orang-orang yang kalian kenal, maka diharamkanlah wajah-wajah mereka atas neraka. Maksudnya orang-orang yang beriman yang melakukan dosa besar dan disiksa di dalam neraka akan dilindungi wajah-wajah mereka dari api neraka sehingga bisa dikenal. Jadi tadi orang iman yang sudah mereka beriman, seandainya mereka diazab oleh Allah sebab dosa mereka, Allah tetap menjaga wajah mereka tidak terbakar api neraka, sehingga temannya tadi yang dulu di dunia kenal itu bisa mengenali wajahnya. Si A, si Pak Ijo dulu teman saya mana, dicari ketemu, soalnya wajahnya nggak terbakar oleh api neraka. Kita masuk keringanan dari Allah terhadap orang-orang beriman yang disiksa di neraka. Disiksa sesuai kadar dosanya yang dulu dilakukan di dunia. Mereka pun mengeluarkan banyak orang. Ada di antara mereka yang api neraka sudah membakar sampai pertengahan kedua betisnya. Ada yang sampai kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, jadi mereka yang sudah dibakar itu ya tetap badannya terbakar, ya bertahap dari ke bawah sampai ke atas. Ya dikeluarkan itu ada yang baru nyampe sedikit, baru kakinya yang bagian bawah, ada yang sampai pertengahan, ada yang sampai hampir gosong, semuanya juga ada. Tapi diselamatkan oleh teman-temannya yang selamat tadi. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb, kami tidak sisakan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Jadi semua yang Allah perintahkan, yang orang-orang yang dikenal oleh orang-orang yang selamat tadi sudah dikeluarkan semuanya. Maka Allah berkata, kembalilah kalian. Barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada kebaikan seberat 1 dinar, maka keluarkanlah dia dari neraka. Cuman kebaikan 1 dinar itu kecil sekali. Itu pun bernilai di sisi Allah. Meskipun dia diazab di neraka sampai mungkin betul-betul kejelekannya sudah dilebur semua dengan azab neraka, itu nanti akan tetap dikeluarkan oleh
orang-orang yang beriman. Maka mereka kembali mengeluarkan banyak orang yang hatinya ada kebaikan meskipun satu dinar. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak kami sisakan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Jadi ini berarti secara fisik, secara hakiki Allah memberikan kemampuan orang beriman bisa melihat isi hati. Hatinya ada kebaikan 1 dinar ini bisa terlihat sehingga diselamatkan oleh mereka dari neraka. Kemudian Allah berkata, kembalilah kalian. Barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada kebaikan seberat 1 dzarrah. Ini. Kembalilah kalian, barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada kebaikan seberat setengah dinar aja, maka keluarkanlah. Setengah dinar itu lebih kecil daripada 1 dinar tadi. Mereka pun kembali mengeluarkan banyak orang. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak kami sisakan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Sudah dikeluarkan semua yang hatinya lebih kecil daripada 1 dinar tadi, setengah dinar. Maka Allah berkata, kembalilah kalian. Barang siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada kebaikan seberat satu dzarrah, maka keluarkanlah. Mereka pun kembali mengeluarkan banyak orang dari neraka jahanam. Dzarrah itu maksudnya ya unsur terkecil dari suatu partikel terkecil dari sebuah unsur. Jadi udah misalnya bahasa kita sekarang itu kayak atom itu, udah nggak bisa dibelah lagi. Berarti kebaikannya itu sangat kecil kayak titik toh. Kecil sekali, meskipun ada kebaikan titik aja, itu oleh Allah suruh mengeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mereka berkata, wahai Rabb kami, kami tidak sisakan di dalam neraka seorang pun yang memiliki kebaikan, entah itu kebaikannya banyak, entah itu kebaikannya cuma sedinar, setengah dinar, atau 1 titik toh. Itu sudah dikeluarkan semuanya oleh ahli surga tadi. Allah berkata, para malaikat telah memberikan syafaat. Ada beberapa yang malaikat diberikan syafaat. Para nabi telah memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman. Nanti insya Allah pembahasannya untuk nabi memberikan syafaat setelah ini. Dan orang-orang beriman itu sudah memberikan syafaat dan tidak tersisa kecuali Zat yang Maha Penyayang. Jadi orang malaikat sudah memberikan syafaat. Jadi ada beberapa ahli neraka yang dikeluarkan oleh para malaikat. Para nabi sudah memberikan syafaat. Orang beriman yang masuk surga juga sudah memberikan syafaat kepada penduduk neraka yang penduduk surga yang masuk ke neraka itu sudah diangkat. Kecuali Allah yang belum memberikan syafaat. Kemudian Allah menggenggam 1 genggaman dari neraka dan mengeluarkan kaum yang tidak pernah beramal sedikit pun, blas rano keapian blas, tapi punya nilai tauhid, punya keyakinan tauhid, tapi blas tidak ada kebaikan sedikit pun, tidak pernah beramal sedikit pun. Keadaan mereka telah menjadi arang. Kemudian mereka dilempar ke dalam sungai yang berada di mulut surga, yang dinamakan dengan sungai kehidupan. Maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya benih di dalam lumpur sisa banjir. Maksudnya orang itu meskipun sudah hancur lebur akan cepat tumbuh. Benih kan itu, benih yang di dalam lumpur banjir, dia akan cepat tumbuh karena benih yang berada di dalam lumpur itu akan lebih cepat tumbuh disebabkan banyaknya faktor yang mendukung. Seperti tanah yang lembut, air yang memadai, dan adanya unsur-unsur yang bermanfaat sehingga benih itu cepat tumbuh di dalam lumpur sisa banjir, tambah subur gitu kan. Jadi menandakan bahwasanya Allah juga memberikan pertolongan. Ada orang yang belas nggak ada kebaikannya, itu diselamatkan oleh Allah dalam 1 genggaman. Allahu a'lam besarnya genggaman Allah seberapa. Tapi yang jelas Allah mengeluarkan ahli neraka yang tidak ada kebaikan sama sekali, tapi punya nilai tauhid. Kemudian beliau SAW bersabda, apakah kalian pernah melihat benih yang tumbuh ketika dekat dengan batu atau pohon? Maka bagian yang dekat dengan matahari akan berwarna kuning dan hijau,
dan yang lebih dekat dengan bayangan maka akan berwarna putih. Maksudnya ya, ada yang mengatakan bahwasanya bagian badan yang terbakar yang lebih dekat dengan surga akan lebih cepat pulih dibandingkan bagian badan yang lebih dekat dengan neraka. Kan diangkat dari neraka menuju pintu surga. Jadi bagian yang dekat dengan surga itu lebih cepat pulih dibandingkan bagian yang dekat dengan neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian mereka akan keluar seperti mutiara dan di leher mereka ada khawatim yang dikenal oleh para penduduk surga. Sebagian mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan khawatim adalah beberapa barang yang terbuat dari emas yang dikalungkan di leher mereka. Jadi maksudnya mereka setelah ireng muntang tadi masukkan ke dalam sungai itu langsung pulih kembali seperti halnya semula dan seperti halnya perhiasan mencorong, cakep, masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka berkatalah para penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang Allah bebaskan. Allah telah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa sebab amalan yang mereka amalkan dan tanpa sebab kebaikan yang mereka lakukan. Ini juga ada menunjukkan bahwasanya syafaat bagi para pelaku dosa besar ini adalah akan ada seperti itu. Jadi sehingga ini harus kita yakini bahwasanya seorang mukmin yang punya kebaikan, punya nilai tauhid sampai akhir hayatnya, dia tetap akan selamat meskipun dia akan diazab di neraka seberapapun besar dosanya. Tapi harus punya syarat satu tadi, punya nilai tauhidnya benar. Ini menunjukkan bahwasanya luar biasanya maha penyayangnya Allah. Kita ngaji seperti ini bukan untuk kita remehkan, Allah. Mula yo. Misalnya kita mengikuti hawa nafsu kita dengan kita bersandar pada hadis inilah. Oh, boleh aku mlebu neraka lah ya iso mlebu surga. Jangan seperti itu, bukan. Ini kita belajar seperti ini untuk menunjukkan harapan kita kepada Allah bahwasanya Allah itu maha penyayang. Kalau kita standar kita seharusnya kita menghindari masuk neraka sebagai piye carane, karena ya neraka itu meskipun dia sebentar itu panasnya luar biasa. Jangan coba-coba masuk. Jangan kita meremehkan hal itu. Paham ya? Jadi kita belajar seperti ini menunjukkan tentang hal-hal yang harus kita yakini bahwasanya seorang ahli tauhid nilai la ilaha illallah itu luar biasa karena dia bisa menyelamatkan seseorang dari azab neraka meskipun seberapapun besar yang dosa yang dia lakukan. Ini keutamaan lafaz la ilaha illallah yang disertai dengan syarat mengilmui maknanya dan hak-haknya. Seperti yang sudah kita belajar di silsilah pertama dulu. Baik, itu tentang syafaat kepada pelaku dosa besar. Sekarang selanjutnya bahwasanya Rasulullah SAW itu juga akan memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu para pelaku dosa besar yang disiksa di dalam neraka. Tadi orang iman, sekarang Rasul juga akan memberikan syafaat. Di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kedua hadis ini kan hadis sahih. Jadi landasan kita sudah cukup kuat untuk membangun keyakinan kita. Bahwasanya Nabi SAW akan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat dan beliau diizinkan. Maka Allah akan mengilhamkan kepada beliau pujian-pujian yang sebelumnya tidak pernah diajarkan kepada beliau di dunia. Dan beliau bersujud. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah, maka engkau akan didengar perkataanmu, dan mintalah, maka kamu akan diberi. Dan berilah syafaat, maka akan diterima syafaat. Jadi Nabi Muhammad diberikan ilham oleh Allah untuk berusaha menyelamatkan umatnya yang masuk ke dalam neraka jahanam. Dengan diberikan pujian-pujian khusus yang hanya ada di besok. Di dunia belum ada lafaz-lafaz itu. Allah ilhamkan kepada beliau
untuk berdoa kepada Allah yang lafaz-lafaz itu akan diilhamkan kepada beliau besok. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, umatku, tolonglah umatku yang masuk neraka itu ya Allah. Berilah pertolongan kepada mereka, masukkanlah mereka ke dalam surga. Dikatakan kepada beliau, pergilah kamu dan keluarkan dari neraka orang yang ada di dalam hatinya ada iman sebesar biji gandum. Ada keimanan sebesar biji gandum, keluarkan dia. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Muhammad untuk bisa melihat isi hati orang. Di dalam neraka itu hatinya bisa terlihat, oh ini ada keimanannya. Makanya oleh Nabi Muhammad diselamatkan orang tersebut. Maka beliau pergi dan melakukannya. Kemudian beliau kembali lagi dan kembali memuji Allah dan sujud kepadanya. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah maka engkau akan didengar, dan mintalah maka kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat maka akan diterima syafaatmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, umatku. Ya Allah, ya saya dikasih izin untuk memberikan syafaat lagi. Dikatakan kepada beliau, pergilah kamu dan keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya ada iman sebesar dzarrah atau kordalah atau biji sawi misalnya. Jadi keimanan yang sangat kecil sekali itu oleh Allah, oleh Nabi Muhammad diberikan izin oleh Allah untuk menyelamatkan orang tersebut. Maka beliau pergi dan melakukannya. Kemudian beliau kembali lagi dan kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, sujud kepadanya. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkatalah maka engkau akan didengar perkataanmu, mintalah maka kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat maka akan diterima syafaatmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, wahai Rabbku, umatku. Jadi Nabi Muhammad itu sangat memikirkan umatnya. Bahkan sampai pada saat-saat yang krusial seperti ini, beliau sangat memikirkan umatnya. Maka kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu mempelajari sirah beliau, mempelajari bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa kecintaan kepada beliau, berusaha mengikuti ajaran-ajaran beliau agar itu nanti Nabi Muhammad bisa perhatian kepada kita. Dikatakan kepada beliau, pergilah kamu dan keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya ada iman yang lebih kecil daripada biji sawi. Pokoknya yang keiman paling mentok, meskipun imannya itu hanya setitik aja, keluarkanlah. Maka beliau pergi dan melakukannya. Kemudian untuk yang keempat kalinya, beliau kembali lagi dan kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, sujud kepadanya. Kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, angkat kepalamu, berkatalah maka engkau akan didengar perkataanmu, mintalah kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat maka diterima syafaatmu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, wahai Rabbku, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Maka Allah berkata, demi keperkasaanku, demi keagunganku, demi kebesaranku, dan demi kemuliaanku, sungguh aku akan keluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Maksudnya orang yang mengatakan la ilaha illallah ini ikhlas dari hatinya dan tidak membatalkannya dengan kesyirikan. Ini syarat utamanya itu tadi, la ilaha illallah. Itu bukan kita ngaji tauhid ini kan seakan-akan bahasanya sepele, la ilaha illallah. Tapi makna yang terkandung di dalam hal ini, la ilaha illallah itu la ma'budu illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi kita nggak cuma sekedar meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan alam semesta itu kecuali Allah, tapi ketika ibadah, ketika kita minta, ketika kita istighosah itu kepada selain Allah, itu tidak boleh. Makanya syarat utamanya adalah tauhidnya lurus. Ini yang paling pokok. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Inilah kita harus berhati-hati betul. Karena itu tadi, penentunya kapan ya di dunia ini. Sekali tauhid kita rusak dengan hal-hal yang membatalkan tauhid, ini tadi yang dijanjikan itu tadi, hilang kesempatan itu. Bahkan dia akan masuk ke dalam neraka bersama orang-orang kafir karena Islamnya batal. Meskipun KTP-nya Islam, kesehariannya ya sholat, kesehariannya ya zakat, puasa,
tapi tauhidnya batal dengan pembatal tauhid misalnya. Ini tidak akan mendapatkan yang kita pelajari tadi. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya di antara amalan yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak adalah membaca doa setelah azan, yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Ini yang doa yang sebenarnya amalan ini mudah untuk dilakukan, tapi ya kadang orang kelewatan juga, dan ngobrol-ngobrol sehingga melewatkan kesempatan ini. Padahal ini amalan ini jika dikerjakan ini bisa mendapatkan salah satu sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Syukur-syukur kita nggak perlu syafaat, kita akan masuk. Kita berharap kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Level di bawahnya minimal kita lewat dari neraka jahanam. Tapi pol-polnya gitu. Kita dengan mengamalkan amalan ini kita punya andalan. Dengan kita mengamalkan amalan ini, kita akan ada harapan untuk diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Nek tauhidnya bener. Dan di antara amalan tersebut, amalan yang bisa menyebabkan datangnya syafaat Nabi Muhammad adalah bersabar atas kesulitan dan kesempitan hidup di kota Madinah. Ini orang-orang Madinah. Kemudian meninggal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, la yasbiru alal awai al-Madinah wa syiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahidan. Tidaklah bersabar seorang atas kesusahan dan kesempitan hidup di kota Madinah kemudian dia meninggal kecuali aku akan memberikan syafaat untuknya atau memberi saksi untuknya di hari kiamat apabila dia adalah orang Islam. Ini ya keutamaannya orang-orang yang tinggal di Madinah. Nah, ini yang harus kita waspadai adalah ternyata ada juga dua golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Beliau bersabda, sinfani min ummati lan tanaluha syafaati imamun zalumun ghasyum wa kullu ghalin marik. Dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaat dariku, yaitu pemimpin yang zalim dan setiap orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Hadis Hasan riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujamul Kabir. Jadi pemimpin yang zalim, pemimpin yang diberikan amanat kepemimpinan tapi dia mendolimi orang yang mereka pimpin. Ini tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan juga orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Ini banyak contohnya, istilahnya berlebih-lebihan dalam agama. Agama itu sebenarnya kan mudah ya. Orang yang ad-dinu yusrun, agama itu mudah sebenarnya, dikerjakan mudah. Tapi ada beberapa orang yang di situ berlebih-lebihan di dalam agama. Pengennya beribadah kepada Allah sampai dia mengharamkan dirinya untuk mungkin menikah misalnya. Itu kan berlebih-lebihan. Ya nggak usah gitu juga. Ada yang mengharamkan dirinya, dia pengennya bangun sholat malam terus sepanjang malam, kemudian paginya puasa terus. Padahal Nabi tidak seperti itu. Ini berlebih-lebihan dalam agama. Atau mungkin juga menjadikan kreasi-kreasi baru dalam agama yang tujuannya untuk pengen semakin mendekatkan diri kepada Allah, pengen memberikan pujian-pujian yang baik, sholawat kepada Nabi dengan sholawat-sholawat yang sholawat kok cendekmen, akhirnya bikin sholawat-sholawat versi baru yang di situ justru malah menimbulkan bid'ah-bid'ah dalam agama. Juga ritual-ritual yang ditambah-tambahin sehingga memberatkan orang yang melakukan agama. Itu malah justru tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menerima syafaat Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Syukur-syukur tidak perlu. Syukur-syukur kita ya tadi kita bisa lewat tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya ada di antara umat beliau SAW yang akan memberikan syafaat bagi 2 dan 3 orang.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang sungguh akan memberikan syafaat bagi dua orang dan 3 orang. Ini ada yang kadar keimanannya mungkin dia lolos dari neraka jahanam, kadar keimanannya pas-pasan, sehingga oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat bagi 2 atau 3 orang toh. Itu juga ada. Para syuhada akan Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid akan memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Apabila seseorang memberikan syafaat untuk orang tua, anak-anak, istri dan saudara-saudaranya di saat mereka sangat membutuhkan. Ini seorang yang mati syahid itu ya berarti bisa membawa sak kampung itu kalau 70 orang itu. Sak keluarga besarnya bisa diangkut semuanya. Seandainya keluarga besarnya tadi menjadi penghuni nggak selamat di jembatan itu tadi, itu bisa diselamatkan oleh seorang yang jihad fisabilillah kemudian terbunuh di jalan Allah. Kemudian ada juga di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan berikan syafaat untuk orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk surga lebih dari jumlah Bani Tamim dengan sebab syafaat 1 orang dari umatku. Dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, apakah orang itu selain dirimu? Beliau menjawab, iya, dia adalah orang selain diriku. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Bani Tamim itu ya kabilah yang terkenal besar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang memang orang yang sebab keimanannya itu besar, itu oleh Allah diberikan hak untuk bisa menyelamatkan wong sak desa, wong sak mungkin sak kabupaten gitu. Yang dia kenal bisa dia selamatkan semuanya. Maka semakin besar iman seseorang, itu akan semakin besar harapan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Ini tergantung kadar keimanan tadi. Orang yang selamat tadi, kalau keimanan dia semakin besar, maka semakin besar pula hak yang Allah berikan kepada dia untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya, kerabat-kerabatnya yang masuk ke dalam neraka. Yang dia orang iman. Kemudian orang yang banyak melaknat orang lain di dunia, maka tidak bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang banyak melaknat tidak akan menjadi saksi dan tidak akan memberikan syafaat di hari kiamat. Hadis rawahu Muslim. Ini juga ada model-model seperti ini di dunianya. Mulutnya itu ringan banget untuk mendoakan jelek kepada saudaranya, memberikan laknat kepada saudaranya. Orang yang seperti ini itu enggak diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat, meskipun dia bisa selamat karena mungkin banyaknya amalan dia, meskipun dia sudah dikisos misalnya, itu masih bisa selamat, tapi dia tidak berikan hak untuk memberikan syafaat kepada temannya atau saudaranya. Kemudian anak-anak orang yang beriman yang meninggal sebelum dewasa itu juga akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, anak-anak kecil dari orang-orang beriman itu akan menjadi danis surga. Danis adalah jentik-jentik nyamuk yang senantiasa ada di kolam. Maksudnya, beliau SAW mengkhabarkan bahwasanya anak-anak kecil tersebut itu pasti akan masuk surga dan tidak akan pernah meninggalkannya. Itu orang-orang anak-anak orang iman yang meninggal sebelum dia balik. Kemudian beliau SAW mengatakan salah seorang di antara mereka akan menemui ayahnya atau kedua orang tuanya, kemudian memegang pakaian atau memegang tangannya seperti aku mengambil ujung pakaianmu ini. Dicontohkan, jadi Nabi megang gini, memegang pakaiannya sahabat itu. Maka dia tidak akan melepaskan pegangannya sampai Allah memasukkan dia dan kedua orang tuanya ke dalam surga. Hadis rawahu Muslim. Jadi ini adalah kabar gembira bagi setiap orang tua yang bersabar ketika diuji oleh Allah dengan meninggalnya anak yang belum dewasa. Dia belum balik, anaknya sudah meninggal, itu pukulan berat bagi orang tua. Kalau dia bisa sabar dengan cobaan itu, jadi syaratnya apa? Sabar. Karena ya itu tadi,
Orang yang kena musibah itu pilihannya cuma ada dua. Sabar atau dia ngeluh. Kalau dia sabar, anak itu akan menjadi penolong bagi orang tuanya di akhirat. Dia akan memegang, misalnya seandainya orang tuanya ini masuk neraka, dia akan menuntut di hadapan Allah. Dia akan memegang pakaian orang tuanya, menuntut kepada Allah sampai memasukkan dia dan orang tuanya ke dalam surga. Masya Allah. Tapi memang ujian ini adalah ujian yang berat. Siapa yang tidak sedih ketika mempunyai anak yang sangat disayangi, yang dia meninggal masih usia belum dewasa? Dia sangat sedih sekali. Tapi hal itu menjadi kabar gembira baginya ketika besok di akhirat. Anak tersebut akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Selain itu, puasa dan Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat untuk seorang hamba. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran berkata, wahai Rabbku, sungguhnya aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Maka diterimalah syafaat keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang ahli puasa, minimal ya puasa wajib, kemudian dia membaca Al-Quran, levelnya itu ya membaca Al-Quran, kemudian difahami maknanya, ditadaburi, kemudian diamalkan. Sehingga amal soleh ini diwujudkan menjadi zat yang tadinya abstrak menjadi sesuatu yang hakiki, menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Ini luar biasa. Makanya ini adalah dorongan untuk seseorang agar berpuasa karena Allah dan menjaga adab-adabnya, adab-adab puasa dijaga, dan dorongan untuk membaca Al-Quran karena Allah akan menunaikan hak-haknya Al-Quran. Demikian mereka akan memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi ahli puasa dan juga menjadi ahli Al-Quran. Kemudian ini yang poin paling penting di antara semua pembahasan tadi adalah bahwasanya orang-orang yang bertauhid sajalah yang akan mendapatkan syafaat. Ini. Adapun orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Ini jadi yang tauhidnya lurus sampai dia mati, sampai dia meninggal, ini yang bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan syafaat. Adapun orang-orang yang tauhidnya rusak, seperti halnya ini, orang yang berdoa kepada para nabi atau malaikat atau orang-orang soleh dengan alasan ingin mendapatkan syafaat mereka, justru tidak mendapatkan syafaat. Karena mereka telah membatalkan iman mereka dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Jadi yang harus kita pahami betul bahwasanya la ilaha illallah ini tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Makna ibadah ini yang sudah kita jelaskan pada silsilah pertama, itu kan amalan lahir, semua amalan lahir maupun batin yang itu bisa mendatangkan keridhaan Allah. Ada yang namanya ibadah fisik, sholat, zakat, puasa. Ada yang namanya ibadah batiniah, rasa takut, kemudian rasa berharap, kemudian ada juga berdoa. Itu semuanya harus diberikan kepada Allah. Itu jangan kita rusak ibadah-ibadah ini kepada selain Allah. Sekarang kita tanya misalnya orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menyembah berhala, tujuannya kan mereka berharap agar simbol, orang-orang kafir itu kan mereka tahu bahwasanya berhala yang mereka bikin itu bukan Tuhan yang menciptakan alam semesta, bukan. Jadi berhala yang mereka sembah itu hanya sebagai simbol orang-orang soleh. Seperti halnya Lata, Uzza,
Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, itu kan semuanya simbol orang-orang soleh. Mereka berharap dengan mereka berdoa kepada itu menjadi wasilah dia mendapatkan syafaat besok di sisi Allah. Mana butuhum illa surat apa ini? Yang tentang syafaat itu. Mereka adalah syafaat pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi itu bisa membatalkan keimanan, termasuk juga orang-orang Islam yang ketika mereka berada di puncak kesusahan, mereka berada di titik nadir misalnya, dia berada di dalam kesusahan yang sangat dia seharusnya berdoanya, rasa harapnya, tawakalnya itu hanya kepada Allah, justru malah dia datang ke kuburan orang soleh misalnya. Dia datang ke kuburan orang soleh, minta-minta di situ, minta pertolongan kepada orang soleh agar memintakan kepada Allah, itu sama hukumnya. Sehingga orang-orang yang seperti ini imannya batal dan dia masuk ke dalam golongannya orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang seperti ini yang dia berharap orang soleh tadi bisa memberikan syafaat baginya di sisi Allah, justru malah nggak dapat syafaat, batal imannya dan dia masuk ke dalam neraka duluan tadi. Makanya kita harus betul-betul dengan kita lihat fenomena di sekitar kita, bagaimana orang-orang beragama ini sangat memprihatinkan sekali. Kita harus betul-betul bisa dikatakan di lingkungan kita ini darurat tauhid. Banyak orang-orang di situ percaya kepada dukun-dukun, di situ berdoa kepada, meminta wasilah kepada selain Allah, bertawasul kepada selain Allah, menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah. Ini semuanya harus kita waspadai betul. Karena dengan kita melakukan seperti itu, imannya batal dan syafaat yang dia harapkan di akhirat nanti justru nggak dia dapatkan. Kalau sudah seperti itu, hanya penyesalan yang akan dia dapatkan. Makanya kita betul-betul kita belajar seperti ini, kita waspada. Jangan sampai kita yang di akhirat nanti butuh betul-betul pertolongan, yang kita harapkan pertolongannya tidak memberikan pertolongan, justru malah menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Baik, setelah ini tadi semua kita bahas orang-orang iman yang jatuh ke dalam neraka itu semuanya akan diselamatkan oleh Allah selama orang-orang tauhidnya benar tadi, dia akan masuk ke dalam surga atau bisa lolos dari neraka jahanam. Minimal lolos dulu ya. Jadi yang ahli neraka tadi diangkat dari neraka kemudian menuju di atasnya tadi, yang jalan menuju surga. Tapi belum sampai surga, masih di perjalanannya masih panjang ini, masih habis jembatan tadi neraka nyemplung, diangkat dari neraka, habis itu masuk ke dalam Al-Qantarah dan Khisos di antara orang-orang beriman. Al-Qantarah secara bahasa adalah jembatan. Jadi ada jembatan lagi. Tadi kan jembatan yang di atas neraka jahanam, ini adalah setelah dia lolos ada jembatan lagi. Itu maknanya Al-Qantarah. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan Al-Qantarah adalah jembatan lain setelah Sirat yang terletak di antara neraka dan surga, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman setelah melewati neraka sebelum masuk ke dalam surga. Jadi neraka semua sudah lewat nih. Yang penduduk surga yang dikumbah di neraka semuanya sudah diselamatkan oleh Allah, sudah dinaikkan. Semuanya akan sebelum masuk surga transit dulu di Al-Qantarah. Maka termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya Al-Qantarah ini, yaitu tempat akan dibersihkan hati-hati orang yang beriman dengan kisos di antara mereka. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minun," itu yaknya enggak kecetak ya. "Yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna 'alal qantarati bainal jannati wan nar wa yuqassu li ba'dihim min ba'din madhalimu kanat bainahum fid dunya hatta idza hudibu wa nuku udzina lahum fi dukhul jannah walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahadun ahda bimanzilihi fil jannah
minhu bimanzili kanat fid dunya. Jadi orang-orang yang beriman yang selamat dari neraka, mereka akan ditahan di al-qantarah yang terletak di antara surga dan neraka. Kemudian dikisos kedoliman-kedoliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Ini kedoliman-kedoliman dari sisi hil, bukan kedoliman fisik, bukan, tapi kedoliman yang berupa penyakit hati. Sehingga apabila sudah dibersihkan dan disucikan, maka mereka akan diizinkan untuk masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Hadis rawahu Bukhari. Ini yang jadi setelah tadi jembatan tadi sirat masuk, sebagian orang iman masuk, diselamatkan lagi, ditransit dulu sebelum masuk surga, namanya al-qantarah. Ini dibersihkan dulu. Yang dibersihkan di sini adalah ghil yang ada di hati orang-orang yang beriman. Ghil ini yang berupa seperti halnya hasad, dendam, kebencian dan lain-lain yang kadang terjadi di antara mereka. Jadi ya kita tahu itu hal yang manusiawi di dunia ini. Orang pasti punya hasad, punya dendam, punya nggak senang dengan saudaranya. Ini yang akan dibersihkan. Misalnya kita kisos fisik, seseorang ngampleng temannya, gitu. Kemudian temannya tadi diberikan hak untuk balas kampleng-kamplengan misalnya. Ini ngampleng satu, ini ngampleng dua. Ini secara kisos fisik sudah selesai, tapi hatinya kene yo mangkel gitu. Nah, yang dibersihkan ini rasa mangkelnya itu. Rasa benci, rasa dendam, hasad, ini semua dibersihkan. Dibersihkan oleh Allah di situ. Semakin bersih hati seseorang di dunia dari ghil, maka akan semakin sebentar kisosnya dan akan semakin cepat dia masuk ke dalam surga. Jadi ghilnya ini dibersihkan. Semakin dia punya nggak senang dengan saudaranya, dendam dengan saudaranya, iri dengan saudaranya, ini semakin dia ditahan di situ, dikisos di situ. Ya kita wajar di dunia misalnya sama-sama saudaranya, podo-podo sedulur, itu ya kadang-kadang hatinya nggak senangnya, ada hasadnya di situ. Tapi sebelum masuk surga, semua penyakit hati itu akan dibersihkan. Karena syarat masuk surga itu harus bersih dulu hatinya. Adapun semakin banyak ghil, hasad atau dendam atau kebencian kepada sesama orang yang beriman, maka akan semakin lama kisosnya dan semakin lama dia masuk ke dalam surga. Jadi ini kalau kita lihat ada, ya kita lihat di sekitar kita aja, ada orang yang wonge atine resik itu ada ya. Jadi dia enggak dendaman, dia enggak banyak istilahnya, enggak banyak pusing mengambil perkataan orang lain. Ini orang yang punya hati seperti ini, dia di situ akan semakin sebentar dibersihkan hatinya, dikisos dengan orang yang dia benci, dengan orang yang dia dendami, itu akan dikisos hitung-hitungan pahala di situ. Setelah bersih, lolos baru masuk surga. Semakin kecil, semakin dia tuh semakin bersih hatinya, ya cuma sebentar kok masuk surga. Tapi kalau orang itu di dunianya adalah wis wonge gampang ngelorati, irinya tinggi sama saudaranya. Orang yang seperti ini ya, semakin lama dia tertahan di qantarah itu semakin lama. Nah, kisos dan di al-qantarah ini terjadi di antara sesama orang yang beriman saja dengan masuk pembersihan hati. Adapun kisos di padang mahsyar, maka untuk semua makhluk yang kafir maupun yang mukmin yang mencakup kisos karena kedzaliman harta, fisik maupun kehormatan. Ini bedanya gitu ya. Sebelum kemarin waktu di padang mahsyar itu kan ada kisos juga. Itu cuma kedzaliman fisik tok. Kalau ada yang didolimi, dibunuh, ya dia balas kepada hewan yang bertanduk, misalnya menanduk hewan yang nggak bertanduk, dia akan dibalas seperti itu. Orang yang cuma dibalas secara fisik. Kalau yang di sini yang dibersihkan adalah hatinya. Bedanya di situ.
Nah, apabila sudah bersih semuanya, hatinya itu sudah bersih dari ghil, itu semuanya sudah dicuci, sudah dicocok-cocokkan atau mungkin sudah dikompensasinya dengan pahala maupun itu tadi, baru mereka bisa masuk surga. Karena tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang benar-benar sudah bersih dan baik keadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hijr, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dan kami akan hilangkan ghil dari dada-dada mereka. Jadi sebelum masuk surga, semua penyakit hati sudah bersih dulu baru masuk surga. Sekarang kita bayangkan bagaimana nikmatnya di surga, sehingga dia ketemu saudaranya, nggak ada sama sekali rasa dendam, nggak ada sama sekali rasa anyel, nggak ada rasa iri, nggak ada. Jadi semuanya itu harusnya bersih dan di sana bisa ketemu. Makanya alal araik yang turun misalnya, dia di surga itu seneng-seneng bercanda-canda dengan temannya, dengan saudaranya, itu sama sekali di situ tidak ada rasa hasad dengan sesamanya. Ini hal yang luar biasa dan tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang hatinya sudah bersih. Ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga. Jadi rasa ghil ini juga akan tahu ya, ghil itu tadi ya. Ghil itu kayak semakan rasa nggak seneng, entah itu berupa dendam, hasad ataupun kebencian kepada temannya atau saudaranya. Itu dihilangkan semuanya. Baru bisa masuk surga. Sehingga di surga nanti kita akan bertemu interaksi dengan sesama orang itu sama sekali nggak ada rasa yang itu tadi, sehingga betul-betul menyaudara dengan persaudaraan yang luar biasa. Makanya diusahakan ya jadi orang, kalau kita pengen itu tadi ya, jadi wong dablek itu enak. Wis gak gampang loro ati, gak gampang dendam, gak irinan, itu ya modal seperti itu enak nanti. Mau kita banyak berinteraksi dengan orang seperti itu, kita juga di dunianya kan enak toh. Kita banyak berteman dengan orang yang seperti ini, gak gampang loro ati, dia gak gampang dendam, gak irinan, itu orang seperti ini enak untuk diajak berinteraksi. Itulah gambarannya besok di surga nanti kita berinteraksi dengan seperti itu, saudaranya, sama mertuanya, sama adik kakaknya, itu seperti itu. Saiki antara menantu dengan morotuwa geger wae, antara kakak adik geger wae, itu salah satu penyebabnya ya ghil tadi. Ada rasa yang hasad lah, iri lah, dengki lah. Itu yang menyebabkan nggak enak. Itu semuanya besok dihilangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan saudara-saudara kita dari hasad, dendam dan kebencian yang tidak dibenarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mudah untuk memaafkan orang lain. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Sampai bertemu pada halaqah berikutnya yang insyaallah kita membahas tentang masuknya orang-orang iman ke dalam surga setelah al-qantoroh tadi. Setelah qantoroh berarti masuk surga, dan kita akan membahas tentang derajat-derajat surga. Insyaallah demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.